Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kembali dengan saya Ali Khairul Azam. Salam persaudaraan dari Aceh, salam akal sehat. Kali ini saya ingin membicarakan tentang masalah pendobolan, dobol ya. Sudah lama sekali saya tidak pernah bicara ini, walaupun di channel-channel dulu pernah saya bicarakan. Hanya saja selama ini saya menyimak. Di sini ingin saya sampaikan, saya utarakan isi hati saya yang sesungguhnya, ya begitu ya, sahabat sekalian ya. Coba kita lihat fenomena sekarang, walaupun saya dalam keadaan diam, tapi saya selalu melihat bagaimana Bang TJ ya, dan bagaimana pendukung-pendukung dobolnya yang sangat gencar, sahabat sekalian. Jadi baik pendukung dobolnya ataupun dobol itu sendiri yang sangat gencar. Ya. Selama ini kita tahu para pendukung-pendukung dobol seolah-olah punya punya kunci yang sangat dahsyat untuk bisa menyerang Bang TJ seperti itu ya. Salah satu kuncinya adalah membicarakan masalah lendir seperti itu. Jadi masalah pribadi Bang TJ. Nah, saya sudah mengikuti Bang TJ ini setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu, sejak beliau itu masih melakukan di hutan ya, untuk menangkar harimau begitu ya. Sudah lama saya ikuti beliau, dan pada saat itu saya belum ada kesempatan untuk mengunjungi beliau. Dan alhamdulillah sempat juga saya kunjungi beliau ke markas beliau. Seperti itu ya. Kami sama-sama tinggal di Aceh, kami sama-sama orang Aceh, kami sama-sama tengku ya. Sama-sama tengku. Dan alhamdulillah saya sudah paham bagaimana itu Bang TJ. Tapi kalau kemarin saya diam, saya tidak pernah berkomentar. Hari ini saya bisa komentar untuk menyampaikan hal ini kepada sahabat-sahabat sekalian. Baik, selama ini terkesan Bang TJ itu melakukan fitnah kepada dobol-dobol. Melakukan ini, melakukan fitnah ini, melakukan fitnah itu. Ya, bahkan dikatakan raja dobol. Seperti itu ya kan. Bahkan hanya dikatakan macam-macam lah. Hanya berani di kandang sendiri. Dan segala macamnya. Karena memang edukasi itu tidak perlu harus jalan-jalan. Kalau maksud saya ya, edukasi tidak perlu harus mesti jalan-jalan. Ya, apalagi kondisi-kondisi pandemi atau PPKM seperti ini, sahabat sekalian. Nah, mungkin kita harus jalan ke sana kemari. Maka ketika pembodohan publik itu disebarkan di media medsos, di media sosial, yaitu salah satunya adalah YouTube, maka tidak mungkin kita melawan dobol itu dengan terjun ke lapangan secara langsung tanpa harus ada media. Karena perang media harus dilawan dengan media. Itu sahabat ya. Ini paham dulu ini di sini. Maka Bang TJ melakukan perang terhadap pendobolan di media itu sudah benar. Nah, kemudian kita katakan Bang TJ ini dobol juga. Kita katakan Bang TJ ini hanya banyak bacot, seperti itu. Bahkan fitnah membabi buta, seperti itu. Nah, kita lihat saja dari kehidupan Bang TJ ini, ya kan? Ya, mengaku seorang petani, ya memang betul petani, tetapi saya lebih tahu daripada kalian semuanya, karena saya lebih dekat dengan beliau. Hanya jarak 30 menit saja sudah sampai ke rumah beliau dari sini. Seperti itu ya, lebih kurang. Nah, saya sudah berjumpa dengan beliau secara langsung, sahabat sekalian. Kalau kalian cuma lihat-lihat saja, seperti itu. Dan saya tahu bagaimana keluarga beliau, siapa beliau yang sebenarnya, saya tahu. Seperti itu, sahabat sekalian ya. Hanya saja saya tidak pernah bicara tentang masalah perkara ini. Saya fokus untuk dakwah, untuk ruqyah, untuk memahamkan kepada masyarakat agar mereka tidak datang ke dukun dan melakukan ruqyah, terutama ruqyah mandiri. Nah, tapi kali ini saya mesti bicara perkara ini, karena ini sudah sangat terbukti sekali. Nah, kalau andainya Bang TJ itu fitnah, pertanyaan saya, kenapa tidak ada satu orang sekarang yang bisa membuktikan, melaporkan Bang TJ bahwa ini fitnah? Itu satu.
Yang kedua, kalau Bang TEJ ini melakukan suatu kesalahan dan segala macamnya, bermasalah, Bang TEJ ini setahu saya tidak ada pernah bermasalah dengan hukum, sekalipun belum ada. Tapi kalian, wahai para pendukung dobol, lihat ulama kalian yang kalian ulamakan itu. Lihat Gus palsu kalian itu sudah 2 kali kena bermasalah dengan hukum, sahabat sekalian. Sudah 2 kali terbukti hoaks. 1 kali terbukti hoaks ya. Yang kedua ini sudah terbukti hoaksnya dari berita. Itu jelas orang yang kalian kantor itu namanya ya. Orang yang kalian puji-puji, orang kalian cium tangan bolak-balik begini ya. Itu sudah ditangani polisi dan itu sudah dinyatakan hoaks, dan dalam kalangan organisasi terbesar di Indonesia Nusantara ini, PBNU juga sudah melaporkannya. Seperti itu sahabat, jelas. Sekarang saya mau tanya kepada sahabat sekalian ini, Bang TEJ itu pernah nggak terlibat kasus? Pernah nggak terbukti hoaks? Coba kalian buktikan. Kalau memang itu benar, menurut kalian ini nggak betul, kan begitu? Buktikan, laporkan. Kalau junjungan kalian itu, ya apa kan? Gus Idris itu, mohon maaf saya sebutkan karena memang media sudah menyebutkan ya, yang dikatakan Gus, malah oleh PBNU setempat mengatakan jangan katakan Gus. Dia itu bukan ulama, bukan Gus, mencemarkan nama baik Asy'ariyah, mencemarkan nama baik NU sendiri, seperti itu. Jangan ucapkan dia Gus, dia tidak mewakili daripada kami, seperti itu ya. Nah, itu sudah terlibat 2 kali kasus hoaks. Nah, Bang TEJ berapa kali terlibat kasus hoaks? Ada pernah ditangkap polisi? Ada. Ada pernah dibahas, diproses? Ada? Tidak. Tidak ada sahabat sekalian. Makanya nih akal sehat nih pakai siapa yang salah. Ini kan terbukti, Allah buktikan. Kenapa? Karena Bang TEJ tidak pernah seperti itu, tidak pernah angkat Quran gini ya, ngangkat Quran ke begini, menyatakan dirinya begini dia begitu. Kalau nggak percaya saya munafik begitu ya, nggak begitu, nggak pernah, sahabat sekalian. Nah, dan sekarang Allah buktikan 2 kali, mungkin ketiga kalinya sudah dipenjara. Maka seolah-olah apa yang dikatakan oleh Bang TEJ terbukti. Buruan laporkan saya, kata Bang TEJ. Kalau tidak nanti, kalau kalian sudah ditangkap nggak sempat laporkan, gitu loh maksudnya. Nah sekarang kan sudah terlibat kasus, terbukti lagi, coba. Nah, memang Bang TEJ cara penyampaiannya agak kasar. Jangan agak lah, kasar lah istilah ibaratnya ya. Tapi kadang-kadang kasar itu perlu. Kasar itu perlu, tidak selalu harus lembut. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita lembut, orang-orang yang kurang pendengarannya, nggak ngerti, nggak paham, maka perlu juga harus kasar. Seperti saya hari ini kan agak besar nih suara saya ini ya, tapi sebesar sekali enggak juga, cuma karena di ruangan. Nah seperti itu sahabat ya, saya hanya menyampaikan kepada pendukung dobol, segera bertaubat kepada Allah, ayo kembali kepada jalan yang benar. Jangan tonton lagi penuh dobol-dobol itu yang ada mempengaruhi pikiran saja, ujung-ujung minta pengobatan palsu. Hati-hatilah. Seperti itu ya, berhati-hatilah. Jangan mendukung orang-orang yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Tidak pantas seluruh Indonesia sampai anak-anak menonton ada orang yang berzina, ya kan? Berzina, kemudian dipertontonkan muka si perempuan itu katanya udah nyangkut genjet, apa namanya, saya itu nggak tahu juga, jangan nyangkut. Apa dia tidak malu itu? Disuting seperti itu, nggak malu ini. Berzina tapi disuting gitu. Innalillah
Bukan seperti itu harusnya kita ya. Kalau memang ada ya diobati, jangan buat video. Orang berzina mukanya buat video. Masa begitu? Kan lucu itu. Nah, sahabat sekalian, ini saya ingatkan, saya mengajak seluruh penonton YouTube Dobol, ayo kita pakai ini akal sehat. Kita kembali kepada jalan yang kita kira benar. Saya mengajak kepada orang-orang yang fanatisme kepada mereka, tinggalkan kullu hizbin bima ladaihim. Tinggalkan hizbi-hizbi kalian terhadap dobol-dobol itu. Tinggalkan itu, fanatik-fanatik itu. Kembali, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyah. Kembalilah kepada jalan Allah. Jangan lagi ke situ, jangan ke situ, jangan ke situ, jangan ke situ. Seperti itu ya. Saya mendukung sepenuhnya Bang TJ, apa yang disampaikan oleh Bang TJ, karena saya paham apa yang disampaikan itu, saya yakin itu benar. Dari pribadi saya sendiri, saya meyakini apa yang disampaikan Bang TJ itu benar. Dan itu dakwah tauhid beliau dengan cara beliau sendiri, walaupun tidak disebutkan ayat hadis. Saya mendukung beliau, makanya saya berikan buku, salah satu buku ke beliau membantu, dengan judul Membongkar Tipu Daya Dukun Sakti Berkedok Wali. Itu saya hadiahkan ke beliau satu kemarin. Cuma ini belum ada waktu saya untuk kunjungi beliau. Mudah-mudahan nanti saya ada kesempatan kunjungi beliau lagi ke sana. Mudah-mudahan seperti itu ya. Terima kasih sahabat sekalian. Salam akal sehat. Salam Bang TJ. Salam seluruh pendukung Bang TJ dan juga salam pada seluruh pendukung Dobol. Ayo kita kembali kepada jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.